Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan. Di sini saya atas nama Muhammad Sulaiman, nomor NIM 2018 096011641 akan menyampaikan beberapa makalah yang berjudul metode komparasi pendidikan, perbandingan pendidikan. Langsung saja ke pembahasan. Sendi-sendi dalam koperasi pendidikan, perkembangan studi pendidikan kooperatif yang sudah berlangsung lama menunjukkan corak perkembangan yang berbeda. Perkembangan corak tersebut terjadi dimulai dari yang semula lebih bersifat praktis atau practical studies, kemudian lambat laun menjadi lebih bersifat keilmuan atau scientific studies dengan menekankan penggunaan metode ilmiah atau scientific method. 3 tahap koperasi dalam pendidikan sejalan dengan perkembangan ilmu memperbaiki sistem pendidikan di suatu negara dalam sejarahnya mengalami 3 tahap perkembangan. Tahap pertama disebut dengan growing, kemudian berkembang menuju tahap predicting, yang kemudian menjadi tahap analyzing. Pada tahap awal, yaitu growing, terjadi pada awal kemunculan pendidikan kooperatif sebagai disiplin ilmiah, yakni awal abad 19 sampai awal abad 20 Masehi, yaitu dimulai tahun 1817 sejak dirintis oleh Antoine Julien de Paris sampai tahun 1930-an. Para ahli memulai mengembangkan studi pendidikan komparatif sebagai disiplin ilmu secara sistematis. Pada tahap ini, suatu negara dalam membangun dan memperbaiki sistem pendidikannya dilakukan dengan cara melihat sistem pendidikan negara lain yang dianggapnya lebih baik, kemudian diadopsi untuk diterapkan di negaranya sendiri. Pada tahap kedua adalah predicting yang berlangsung dari tahun 1930-an sampai tahun 1960-an. Pada tahap ini usaha-usaha perbaikan pendidikan tidak lagi dilakukan secara mentah-mentah mengadopsi apa yang baik di negara lain. Usaha-usaha perbaikan pendidikan di negaranya dilakukan dengan dibarengi usaha mempertimbangkan masa-masa tentang kemungkinan keberhasilan dan kegagalannya. Pada tahap prediksi ini, beberapa negara yang melakukan perbaikan pendidikan melakukan beberapa langkah tahapan yang berkesinambungan yang dapat disingkat dengan Awineta. Selanjutnya, tahap ketiga adalah analyzing, yaitu berlangsung dan tahun 1960-an sampai 1990-an. Pada tahap ini, kegiatan perbaikan pendidikan dan upaya membandingkan sistem-sistem pendidikan dilakukan dengan cara mengamati pula keadaan pendidikan dan berbagai latar belakang historis, politis, ekonomis, dan sosiokulturalnya. Misalnya mengenai mengapa di Thailand pendidikan non-formal lebih berhasil bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini diperlukan upaya penganalisaan yang cermat terhadap aneka latar belakang pendidikan di negara Thailand, seperti latar belakang ideologis, kebijakan-kebijakan politik, dan keadaan sosiologis masyarakat Thailand. Upaya menganalisa ini lebih mendasarkan diri pada penggunaan metode ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya atas nama Muhammad Sulaiman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.